Sebelum kita memulai, Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan singkat CV pembicara kita pada pagi hari ini. Nama beliau adalah Asril Fitri Syamas, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 April 1957, pendidikan S1-nya Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia, S2-nya Master of Science University of Stirling. Saat ini profesi adalah Ketua Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia sejak tahun 2009 dan juga Komite Audit Pamjaya. Pengalaman pekerjaan banyak sekali, salah satunya Direktur Keuangan PT IPTN, Pegawai Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, Komisaris PT IPTN, dan juga Chairman IPTN North America di Seattle dan juga di Hamburg, Jerman. Pengalaman juga sangat banyak, insya Allah nanti kita akan sharing bersama beliau. Dengan pengalaman-pengalamannya ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikannya dalam aktivitas kita, khususnya dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan, baik itu di universitas dan juga di lingkungan pemerintahan. Waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Asril untuk menyampaikan materi keynote speech pada sesi yang pertama ini, Pak Asril. Baik, terima kasih Bang Gun ya, Pak, atas kesempatannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sehat semua, salam sehat. Yang saya hormati Pak Eka Priadi selaku Kepala LPPM, Ibu Nelly Wahyuni, Ketua Inkubator Universitas Tanjung Pura, Manajer IBT dari Universitas Tanjung Pura Pak Fahru Rozi, tadi ada Bu Risa yang mengawali acara kita, Bapak Ibu hadirin, stakeholders dari inkubator bisnis. Alhamdulillah pagi ini kita sama-sama dalam keadaan sehat. Saya mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas ini saya bisa mendeliver sesuatu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk lebih mendalami lagi dunia inkubator. Saya ucapkan juga selamat kepada inkubator bisnis teknologi dari Universitas Tanjung Pura, Untan. Dalam waktu singkat, cukup pesat perkembangannya. Mudah-mudahan bisa menggerakkan inkubator-inkubator lain di Kalimantan dan juga justru yang kita harapkan adalah keberhasilan misinya, yaitu menumbuh kembangkan wirausaha baru yang berdaya saing, tentunya ada kandungan teknologi di dalamnya. Memang kalau kita lihat perkembangan belakangan ini, memang tantangan kita menjadi semakin nyata dan persaingan semakin ketat di dalam dunia juga. Situasi pandemi COVID ini juga di beberapa sendi perekonomian melantakkan kegiatan perekonomian, namun demikian ini menjadi tantangan tentunya ke depan. Kemarin seperti saya sampaikan tadi, dalam pembukaan, dalam peluncuran buku launching dari Digital Incubator Playbook yang digagas oleh MIKTI, Pak Menristek itu dalam keynote speech-nya menyampaikan berapa kali harapannya terhadap inkubator dapat berperan banyak di dalam penumbuh kembang wirausaha baru yang ujungnya akan memberikan kontribusi perekonomian di negara kita. Ini menjadi, saya menyampaikan message ini kepada para pemain inkubator dan juga memang tentunya kepada para stakeholders, baik itu pemerintah, pemerintah daerah, kemudian di perguruan tinggi dan juga kaum milenial yang juga akan menjadi pelaku usaha ke depan. Memang kebanyakan para startup ini berasal dari kalangan milenial, fresh grade, dan juga ada yang mahasiswa ataupun juga beberapa mungkin dari kalangan peneliti. Saya izin share screen ya. Baik, saya sedikit berbeda, judulnya justru tantangannya bukan di bisnis inkubatornya, tapi
di kita itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan bisnis inkubasi di Indonesia. Saya mulai dari perkembangan secara global inkubator bisnis teknologi di dunia ini. First generation itu dimulai tahun 50 sampai 80, diawali di Amerika. Waktu itu nama inkubator pertama adalah inkubator Batavia yang menyewakan ruangan-ruangan yang tidak terpakai, artinya idle capacity, disewakan kepada calon-calon wirausaha baru. Waktu itu hanya menyediakan office space dan juga sarana pendukungnya sebagai kantor dari calon wirausaha baru. Kemudian dikembangkan di second generation di tahun 80-an dan 90-an. Ini diprakarsai oleh UNDP, masuk ke negara-negara berkembang di akhir 90-an, termasuk Indonesia, Cina, dan negara-negara berkembang lainnya. Dan di sini bukan hanya fasilitas usaha saja fisik yang diberikan, tapi sudah dibantu dengan bisnis support, yaitu berupa coaching dan training support, hanya terbatas itu. Nah, yang terakhir ini yang setelah tahun 90, World Bank sangat agresif sekali melalui organisasi binaannya, sayang sekarang tidak berlanjut, yang namanya InfoDev, itu campaign ke negara-negara berkembang untuk pengembangan inkubator bisnis. Nah, ini sudah melengkapi dengan dengan networking, artinya kolaborasi. Tadi Pak Eka sudah menyebutkan 7S di sana. Ini yang dirangkum di third generation. Sekarang berkembang juga, terakhir adalah fourth generation sudah implement di beberapa, tapi memang dengan adanya pandemik ini saya kira terhenti, yaitu tambah lagi dari yang third generation plus, yaitu co-incubation. Co-incubation itu adalah kerjasama dua inkubator, biasanya di antar negara, mengirimkan tenannya masing-masing. Kita kemarin Ristek Dikti, IB juga turut berpartisipasi atas permintaan Ristek untuk kerjasama dengan Armenia. Tapi dengan situasi sekarang dan Armenia juga dalam keadaan kondisi belakangan ini ada perang katanya di sana. Nah, jadi terutama di bidang TIK kerjasama kita. Jadi kita berharap bisa mengirimkan tenan ke sana. Kita sudah mengirim trial untuk ke sana untuk menembus pasar Eropa di inkubasi sana. Jadi mereka juga akan mengirim ke sini, tentunya dalam rangka pemasaran. Nah, ini yang co-incubation, dan juga sekarang berkembang di mana-mana kita sama-sama tahu adanya co-working space, itu bisa sebenarnya menjadi juga bagian daripada kegiatan inkubasi bisnis. Nah, yang menarik terakhir dengan adanya situasi pandemi ini, nah ini mulai berkembang juga beberapa mengembangkan yang namanya virtual incubation. Tapi buat kami Perpres 27 bagi penyelenggara kegiatan inkubator dari sektor pemerintah yang didanai APBN tentunya masih mengacu pada Perpres 27 tahun 2013, kemudian ada Permen dari Kementerian KUKM nomor 24 tahun 2015 tentang NSPK, norma standar, kriteria, dan prosedur. Di situ memang fisik itu memang tetap ada. Nah, ini memang tantangan ke depan juga, kami di IB juga sedang memikirkan, coba mengembangkan ke depan bahwa ada bagian-bagian tertentu kegiatan inkubasi yang memang bisa secara efektif dan memang itu menjadi suatu kebutuhan, yaitu melalui virtual, melalui digital. Nah, misalnya seperti pendampingan, terutama mentoring yang memang kadang-kadang mentor itu sangat langka, dan kalau kita bisa menggalang mentor nasional, artinya misalnya di Pontianak memerlukan satu keahlian yang tidak ada di Pontianak, itu bisa adanya di Jakarta atau di Surabaya atau di kota lain. Nah, ini dengan adanya virtual ini bisa menolong para tenan yang justru catatan yang harus kita garis bawahi bersama bahwa dari sekian 7S itu yang tadi disebutkan, inti daripada incubation activity adalah business incubation activity itu adalah pembinaan, kemudian pendampingan, kemudian pengembangan. Nah, ini yang pendampingan itu adalah pendampingan, key-nya adalah mentoring. Jadi
hampir kalau saya lihat sukses faktor dalam satu inkubasi itu keberhasilan dari tenannya, selain daripada yang lain-lainnya tentunya sudah lulus seleksi, itu peran dari pendamping dan mentor dan coaching itu hampir mengambil porsi 60% dari faktor kesuksesan. Kalau kita tidak bisa melengkapi, memberikan services kepada tenan dalam hal pendampingan, mentor, ataupun coaching yang qualified, ini agak susah juga bagi tenan kita untuk tumbuh berkembang ke depannya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, saya lewat. Ini perkembangan terakhir fakta global tentang inkubator bisnis, bahwa ini disebutkan lebih dari 50 tahun, padahal in fact kita sudah 70 tahun lebih kalau dari tahun 50. Ada 7.500 inkubator di seluruh dunia, yang Cina menempati teratas 1.000 lebih inkubator mereka, dari 7.500 lebih yang ada, dan Indonesia tergabung di kami ada 121 terakhir, tapi ada mundurkan diri karena double di university-nya, sehingga 120 inkubator bisnis teknologi yang bergabung di IB, termasuk Untan, IBT Untan. Kemudian ada yang kita kenal Dropbox dan Airbnb adalah unicorn yang lahir, startup yang lahir melalui proses inkubasi bisnis di inkubator bisnis. Survival rate dengan melalui inkubator itu meningkat dari belakangan ini dari 75% tingkat keberhasilan menjadi 87%, sehingga inkubator menjadi suatu lembaga yang efektif, yang paling efektif dalam menghasilkan wirausaha baru. Belakangan perusahaan-perusahaan besar juga tertarik mengembangkan inkubator. Coca-Cola, Microsoft, General Electric juga merunning atau manage program inkubasi dan juga akselerasi sebagai akselerator. Di dalam negeri kita tahu bahwa perusahaan besar Telkom sudah menginisiasi sejak 2009, itu dengan Bandung Digital Valley, belakangan juga mengembangkan namanya Dilo, udah berkembang di beberapa kota, di Jogja, di Bali. Kemudian pasar modal pun juga dengan IDX inkubator itu memfasilitasi juga, dan kita sama tahu bahwa dengan makin mature-nya ekosistem pengembangan wirausaha baru melalui inkubator, terutama startup di Indonesia ini, kelas UKM juga bisa masuk di lantai bursa. Oke, kemudian juga dengan masuk ke inkubator, itu startup bisa mereduksi 40-50%. Ini data tentunya dari negara-negara maju yang memang tidak karakternya beda dengan kita, karena di kita dari 120 anggota yang ada, hampir 70-80% berasal dari perguruan tinggi dan juga perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sisanya ada di swasta ataupun lembaga pemerintah ataupun BUMN. Nah, ini kita not for profit. Kalau di sana for profit. Jadi memang tenan itu justru ke dalam itu harus sudah siap membawa dana sendiri untuk pembiayaan sewa tempat, pembayaran jasa-jasa yang diberikan inkubator. Nah, itu memang diperlukan dana. Jadi meskipun produknya bagus, kalau dana seed capitalnya tidak disediakan, nah beberapa inkubator juga menyediakan kalau yang untuk bagus, produk yang bagus mencarikan seed capital, angel investor. Dan kami juga menyadari bahwa during the period of inkubasi, selama masa inkubasi dari tenan itu, ini tidak akan menarik bagi lembaga-lembaga keuangan yang established seperti perbankan ataupun even venture capital juga menunggu sampai menunggu pada saat sudah graduated dari inkubatornya. Dan memang tidak bisa dimungkiri lagi bahwa di dunia internasional bahwa makin banyak investor-investor yang mencari-cari tempat landing untuk investasinya dari perusahaan-perusahaan yang dikembangkan di inkubator. Nah, ini yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi intinya adalah inkubator. Saya ingin menyampaikan pemahaman dulu tentang inkubator. Sebenarnya kita sama-sama memahami apa inkubator itu, apa yang dikerjakan, targetnya, tujuannya apa, faktor-faktor keberhasilannya apa.
Dan ini di Perpres menyampaikan bahwa inkubator usaha merupakan wahana efektif untuk menumbuh kembangkan juga kewirausahaan, kemampuannya, jejaring dan wawasan berusaha. Sebenarnya apa sih yang dikelola oleh pengelola inkubator? Pengelola inkubator itu targetnya, KPI-nya hanya satu, yaitu tumbuh berkembangnya wirausaha baru berbasis teknologi yang memiliki daya saing. Dan sebenarnya yang dikelola itu adalah ada risiko yang dihadapi oleh startup. Jadi risiko itu ada terutama market risk, ini yang memang menjadi momok bagi, tentunya menjadi tantangan terbesar sebagian besar dari para wirausaha baru. Tanpa menjual, tanpa flow money ke dalam perusahaan, tentunya lambat laun akan berhenti kegiatan usahanya. Dan di situ ada risiko persaingan. Kemudian ini dalam tahap pengembangan yang dilakukan juga dalam masa inkubasi, yaitu teknologi dan operational risk dari produk jasa yang dikembangkan. Ini financial risk adalah muara dari kegagalan mengembangkan produk, kegagalan masuk pasar. Ini menyebabkan dana tidak cukup bagi startup untuk berkembang ke depan. Dan tidak kurang juga banyak menghadapi people risk. Jadi mitra biasa kami pengalaman dalam memonitoring, membantu Ristekdikti dalam review perkembangan tenan-tenan yang didanai. Itu ada juga yang pada saat berjuang sama-sama mereka sangat solid, dan pada saat sudah mulai berbuah mulai terjadi konflik dan mereka. Nah, ini yang juga salah satu tugas pengelola inkubator untuk membuat solid tim dari tim startupnya sendiri. Kemudian ada juga legal. Ini juga ada risiko juga karena tidak sesuai persyaratan sesuai peraturan. Misalnya yang kita hadapi sekarang adalah izin edar dan lain-lain, membutuhkan waktu untuk itu. Nah, ini kalau dilihat cycle seperti ini, ada validate lembah kematian bagi tantangan terbesar bagi startup adalah pada saat pengembangan produk launch, itu prototype. Kemudian inilah yang masa inkubasi ada di sini. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini coba kita selanjutnya. Ini ada startup dari ekosistem dari startup, yaitu memiliki adanya tentunya technical skill bagi startupnya, kemudian ada entrepreneurial culture dalam lembaganya, kemudian juga ada experimenters yang membantu membimbing startup untuk tumbuh berkembang. Kemudian juga alhamdulillah nih regulatory environment-nya semakin kuat. Kita sekarang ekosistem kita sudah semakin baik, terutama Kemenristek yang lalu, sekarang Kemenristek dengan program dulu PPBT namanya, sekarang Startup Inovasi Indonesia. Nah, ini yang dengan pengaturan yang lalu-lalu ada program di Kemenristek yang juga memberi fasilitas kepada terutama seed capital setelah diseleksi kepada startup-startup. Tapi tidak lupa juga adanya suatu pembinaan inkubator. Nah, sekarang kita sudah memiliki pemeringkatan SK dari Dirjen dulu kelembagaan, sekarang tentunya masih berlaku dan kita masih melanjutkan. IB diminta menjadi, kita mengkonsep dan kita melakukan assessment terhadap semua inkubator. Dari 120 anggota, kami baru selesai melakukan pemeringkatan itu ada 29. Nah, yang 15 pun yang 2019 tertunda. Baru satu besok kita nih Sabtu Minggu rapat untuk menentukan assessment-nya sudah dilakukan 2019, baru akan ada 33 parameter di dalamnya. Jadi kalau kemarin Untan ikut seleksi inkubatornya, ikut seleksi PBT, nah di situ komponennya tuh itu ada di situ sebenarnya beberapa di dalamnya. Tapi ini lebih rinci lagi tentunya kalau pemeringkatan ada 33, jadi input, proses, kemudian output dan outcome itu yang kita ini kan sebenarnya seperti akreditasi juga. Oke, nah tadi MC dengan logo dengan Science C, kolaboratif culture, memang budaya kerjasama ini sangat networking ini diperlukan.
kemudian visible successes, ada risk tolerance-nya yang bisa diakomodasi seperti apa. Yang paling penting terakhir ada availability of capital. Seed capital, kemudian inilah makanya kita menghimbau potensi-potensi di daerah dengan sumber daya alam yang kuat, dengan adanya universitas di sana sebagai pelaku wirausaha dan juga selaku pembina kewirausahaan di sana. Dan juga kita sama-sama tahu meskipun kita pandemi tapi pasar kita sangat besar, masih bergerak perekonomian itu. Kita berharap juga, saya berkali-kali juga kalau dalam acara-acara ini dari suatu daerah ke daerah itu saya menghimbau stakeholders di daerah untuk partisipasi juga membina. Sebenarnya yang dibina bukan inkubator, tapi menumbuh kembangkan, partisipasi dalam menumbuh kembangkan wirausaha yang berdaya saing, yang inovatif ini. Yaitu misalnya membuat satu program juga, jangan semuanya terpusat di Kemenristek misalnya dengan program SII sekarang, Startup Inovasi Indonesia. Karena di situ kan persaingannya ketat dari berbagai negara. Itu tidak kurang setahun itu pernah mencapai sampai 1.000 proposal, walaupun banyak juga yang gugur, mungkin hanya berapa persen, sekitar 30% yang bisa diakomodasi. Nah, kalau umpamanya daerah memulai program, misalnya salah satu daerah, apakah provinsi, apakah kabupaten, menyediakan dana PBD-nya, katakanlah misalnya di Pontianak ada 2 inkubator, kemudian ada Tenan, 10 inkubator aja, nggak usah, Ristek kan menyediakan 300 sampai 500 juta. Ini untuk startup yang awal, yang kelasnya misalnya di lokal, jadi pasar di daerah wilayah sendiri misalnya, kemudian bisa berkembang ke seluruh Indonesia nantinya. Itu 100 juta misalnya per itu. Kalau 10 misalnya 1 M. Kalau dibandingkan dengan total APBD, berapa sih persentasinya gitu. Tapi memang ini hibah sifatnya. Jadi, tapi memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita sebagai partner juga dengan Kemenristek itu mengontrol dengan ketat keberhasilan Tenan, juga membina inkubatornya. Nah, kita berharap itu berkembang di seluruh Indonesia karena banyak talent yang membutuhkan, yang punya ide bisnis, punya segala macam, tapi jangan khawatir, nanti kita lihat bagaimana prosesnya mengamankan risiko-risiko yang dihadapi oleh startup. Mengapa sih IBT itu bisa menjawab kebutuhan startup gitu? Karena tadi ada 7S, diantaranya disebutkan di sini. Saya secara singkatnya takut waktunya nggak terkejar. Nah, ini fungsi IBT. Ini masalah wirausaha baru yang Tenan, yang ada keterbatasan pengetahuan bisnis. Dia punya produk, memang punya minat segala macam. Keterbatasan informasi dan akses pasar, kemudian lagi-lagi modal awal itu menjadi suatu hal yang penting karena faktor ini ternyata hampir 40% penyebab juga kegagalan Tenan. Adanya keterbatasan teknologi, keterbatasan fasilitas kerja. Nah, ini yang dilakukan oleh IBT melalui program pendampingan, pelatihan, pendampingan, mentoring, coaching, dan adanya dukungan teknis, sarana, prasarana yang ada. Kemudian diakses permodalan kepada angel investor. Yang paling penting ini juga akses pasar dan bisnis. Nah, di sini masalah marketing, pengembangan produk, branding. Nah, ini yang ini sekarang kuncinya memang branding dan pemasaran, itu yang menjadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan juga Tenan, bukan hanya produknya. Saya lanjut saja, saya kira ini sudah ini. Jadi, nah, Tenan yang masuk ke inkubator itu adalah Tenan terseleksi. Jadi memang pertama tadi disebutkan juga, disampaikan ada pre-inkubasi, inkubasi, dan post-inkubasi, pasca inkubasi. Nah, ini di pre-inkubasi inilah yang menentukan bagaimana ide, bagaimana produk itu yang memang juga pra-inkubasi pun juga diseleksi sebenarnya. Jadi kalau produk-produk yang tidak punya daya tarik pasar ataupun produknya belum siap, jauh sekali loncatannya, kita biasa mengukur dengan technology readiness level,
yaitu prototipnya belum, baru penelitian di TRL di level 4 itu sangat jauh ya. Memang terutama dari hasil-hasil penelitian perguruan tinggi, memang banyak yang sudah menjadi paten, prototipe. Nah, ini yang harus dilihat apakah ini punya daya tarik pasar sehingga memang bisa dijadikan suatu bisnis. Nah, ini yang meskipun di situ belum siap, belum ini juga, dia harus dimatangkan lagi sehingga sampai kesiapan itu misalnya dalam product validity-nya, kemudian sudah ada idea validation udah lewat tentunya, dan tentunya bisa digambarkan sebelum masuk ke seleksi di PPBT biasa menggunakan yaitu business model canvas. Dari situ kelihatan dalam satu lembar sudah ketahuan, para reviewer bisa melihat apakah bisnis ini bisa hambatannya, risikonya apa, kemungkinan berhasilnya seperti apa, daya tarik bisnisnya. Nah, ini di seleksi ini sudah mengurangi risiko di sana. Tapi namun demikian waktu masuk ke sini juga tetap menghadapi risiko dalam menembus pasar, mengembangkan produk, mengembangkan bisnis, skill management dari startup-startupnya sendiri. Apa sih yang ingin dikembangkan oleh inkubator bisnis teknologi? Yaitu ada dua hal faktor, yaitu innovation dan entrepreneurship. Jadi yang dikembangkan bagi inkubator adalah suatu entrepreneurs yang berbasis knowledge. Nah, ini yang memang sehingga memang tidak semua jenis usaha, jenis bisnis itu masuk ke dalam untuk diinkubasi. Oke, ini saya langsung saja, tadi udah secara singkat, seleksi tenan tadi juga aspek produknya dan aspek calon tenannya. Nah, yang sulit memang adalah aspek calon tenan, karena kita tidak mengetahui motivasi, karena ada beberapa yang kita temui juga, ada yang mencoba-coba masuk ke wirausaha karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ada juga yang seperti sambil nunggu kerja masuk ke sana. Nah, ini yang bentuk motivasi yang memang passionnya tinggi di sana, yang memang tapi agak sulit ya kalau dari interview menentukan, tapi harusnya bisa di minimizing lah risiko itu. Inkubasi bisnis tadi saya sampaikan memperkecil risiko kegagalan, atau kata positifnya adalah memperbesar peluang sukses bagi wirausaha yang diinkubasi di inkubator. Yang dilakukan di situ adalah fostering entrepreneurship, penguatan jiwa kewirausahaan, kemudian memperkuat kompetitif dari produk bisnisnya, kemudian meningkatkan performance, kemudian mencapai tingkat keberlangsungan dan juga pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi intinya inkubasi bisnis adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha atau inkubator bisnis teknologi. Saya menggunakan bahasa Perpres kalau inkubator wirausaha, kepada peserta inkubasi tenan, sehingga risiko kegagalan dapat tekan atau memperbesar tingkat keberhasilan dari startup sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Nah, pokok kegiatan inkubasi tentunya setelah lulus seleksi dilakukan kontrak dan kewajiban kontrak dengan tenan, mencakup hak dan kewajiban bagi tenan. Jadi program inkubasi adanya suatu action plan, yaitu jadwal kegiatan inkubasi, kemudian ada pelatihan, mentoring, asistensi, ini yang dilakukan semua seperti saya bahas tadi. Yang paling penting adalah justru di awal bagi tenan, bagi pendamping, dan juga bagi inkubator adalah suatu action plan, apa KPI di akhir tahun, dan itu bisa juga KPI 2 tahun ke depan, tapi yang paling pertama KPI per tahun, kemudian ditarik mundur milestone apa, misalnya inkubasi 6 bulan, 9 bulan, apa yang harus dicapai tahapannya. Mulai dari pengembangan produk, kemudian legalitas, segala macam dilengkapi, kemudian juga mulai trial pasar. Ini yang diinikan. Dan jangan lupa, selain daripada action plan, juga dilengkapi dengan RAB, rencana anggaran belanja dari intinya sendiri. Jadi anggaran itu ini bukan hanya daripada seed capital, kita selalu melihat bagaimana tenan bisa memenuhi juga dari hasil usahanya, bukan hanya dari seed capital yang sifat hibah. Nah, ini kalau ngandelin sifat hibah, habis terus nggak bergerak. Makanya di PBBT itu salah satunya disediakan dana untuk trial production. Nah, itu
itu menjadi penggerak darah dari keberlangsungannya usaha tenan. Nah, jadi RAB ini penting sejauh mana cash drain-nya sampai jangan bleeding-nya terlalu parah sehingga berhenti usaha. Ini yang harus di-maintain oleh startup dengan bantuan pendampingan tentunya untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya dengan mentor. Ini program inkubasi intinya lah sudah sampaikan ya, kalau di situ ada Monef secara berkala kemajuan tenan. Nah, ini yang dari pengelola inkubator sangat penting memonitor pendamping. Jadi sampai sejauh mana tenannya target-target yang dicapai, apa hambatannya. Kadang-kadang pendamping tidak cukup sendiri, memerlukan juga bantuan dari pengelola inkubator. Misalnya untuk pengembangan networking, sumber-sumber yang diperlukan bagi tenan dalam mengembangkan usahanya. Jadi fokusnya ada pengembangan usaha dan peningkatan kompetensi kewirausahaan tenan. Kita berharap pengembangan usaha mulai dari produk, manajemen, kemudian dari pemasaran, manajemen pasaran, manajemen produksi itu bisa dilaksanakan. Tapi jangan lupa juga membina kompetensi soft skill dari para tenan di sana. Sehingga yang paling penting juga bagaimana memberikan fasilitas sehingga tenan ini usahanya pada tahun, kalau tidak tahun pertama, tahun kedua bukunya sudah bankable lah. Ini ada bapak-bapak dari perbankan yang memang kalau tidak bisa ada laporan keuangan ya sulit untuk mendapatkan satu kredit meskipun ada syarat-syarat lainnya. Tugas lain yang paling penting, pendamping tenan. Ini sangat penting karena itu pendamping tenan lagi-lagi dalam kegiatan penguatan inkubator selain tadi lembaganya pemeringkatan, kita juga sudah punya yang namanya SKKNI dari kita 3 tahun mengembangkan konsep itu, yaitu sertifikasi profesi nantinya bagi pengelola inkubator dan pendamping. Di situ ada kita sudah berdasarkan SK Kementerian Tenaga Kerja yang kita konsep itu ada 55 unit kompetensi. Ada 35 justru ada di pendamping. Jadi nggak usah khawatir seolah-olah kok kurikulumnya jadi kayak ini banyak. Bukan. Itu ada parsial-parsial kecil yang memang mereka harus kuasai. Misalnya menyelenggarakan bootcamp. Pendamping tenan harus tahu bagaimana, atau pengelola misalnya bagaimana membuat perencanaan seperti kemarin IBT Untan mendapat kesempatan untuk ikut dalam program pengembangan penguatan inkubator, dan di situ memang dalam penguatan inkubator kami sudah 66 sampai tahun ini sudah selama 3 tahun belakangan kita melakukan pembinaan ada 66, dan memang banyak ternyata inkubator yang sederhana aja SOP-nya itu hanya SOP seleksi dan SOP lulus. Di dalamnya mau diapain gitu. Nggak ada SOP-nya, sehingga kalau pengelola atau pendamping ada karyawan inkubator situ mau ngapain nggak jelas. Dengan adanya SOP ini kita tahu semua. Nah, sekarang dilengkapi dengan unit kompetensi nanti yang menyelenggarakan ini bagaimana mentoring, bagaimana ada SOP-nya ada 35. Nah, mudah-mudahan unit kompetensi ini dan tidak susah-susah, termasuk juga laporan keuangan yang sederhana dulu ada di sana. Oke, jadi ini yang diperlukan tenan. Memang tenan harus memiliki kompetensi untuk memahami produk jasa yang akan dikembangkan tenan, mengarahkan tenan. Tadi sudah saya sampaikan dari action plan dan anggaran biayanya, KPI, milestone, kemudian membuat catatan pendampingan tenan logbook. Kalau ini ditagih nih, kalau kita mereview PPBT itu kita tagih apa saja yang sudah dilakukan oleh pendampingan. Karena pendampingan pun didanai oleh paketnya Startup Indonesia. Oke, ini model inkubasi saya lewat saja, saya kira udah paham untuk ini, secara sekilas. Kembali lagi. Nah, peran inkubator pada perguruan tinggi. Nah, ini sangat strategik perguruan tinggi untuk berperan dalam mengembangkan inkubator bisnis teknologi di kampusnya, karena ini akan menumbuhkan minat wirausaha berbasis inovasi pada mahasiswa, sarjana baru, alumni, peneliti. Cuma ini yang diharapkan oleh Pak Menristek, penelitian, hasil-hasil penelitian yang banyak itu, bagaimana supaya bukan hanya sampai di
di HKI, di prototype atau di Scopus ada dikembangkan jadi prototype, kemudian bisa ditemui di pasar. Nah, ini tantangannya. Dan memang ternyata gap antara hasil penelitian walaupun sudah prototype, walaupun sudah patented gitu ya, untuk loncat ke pasar itu ya tadi itu melewati lembah kematian. Banyak faktornya gitu, bukan hanya karena produknya, tapi banyak sekali faktornya di situ. Dan ini inkubator harusnya yang betul-betul mumpuni bisa mengakomodasi semua faktor-faktor kegagalan yang akan dialami dalam hilirisasi hasil produk. Ini tentunya pada saat hilirisasi hasil penelitian menjadi pendapatan juga dari royalti patent right yang dimiliki oleh kampus. Oke. Ini key success factor IBT ini, komitmen yang kuat dari pemilik inkubator. Itu jadi ini salah satu faktor penting. Alhamdulillah kalau di Untan saya kira sangat serius Pak Rektor kemudian Kepala PPM untuk memberikan penguatan kepada inkubator karena memang sebenarnya tugasnya nggak ringan. Saya udah uraikan tadi tantangannya begitu besar, tapi jangan salah yang akan di program itu calon-calon pengusaha, sedangkan nanti Pak Fahru Rozi atau Bu Nelly nanti memang silakan cukup berbangga kalau binaannya berhasil dan juga istilahnya menjadi kehidupannya ekonominya jauh lebih baik dari kita, dari Ibu dan Pak Rozi sendiri. Nah itu memang ini ada pengabdian karena ini not for profit gitu, lebih banyak membina. Tapi faktor itu memang kita berharap dari kita coba mengembangkan bagaimana sustainability inkubator ke depan yang for not profit, tapi juga bagaimana skimnya bisa mensejahterakan juga kalau sudah menikmati keberhasilan bagi para pengelola yang ada di dalamnya. Kemudian fasilitas tentunya diperlukan sampai sekarang. Yang utama adalah internet, makanya kita selalu dalam menseleksi kemarin saya selalu menanyakan berapa internet support gitu. Kalau internetnya sudah lemot istilahnya, bagaimana dia bisa mengakses informasi pasar, informasi produk dan lain-lain. Ini sudah satu kebutuhan yang pokok dalam pengembangan usaha. Kemudian adanya workshop bagi pengembangan produk, makanya diharapkan, tapi ke depan ini bisa saja yang fisik di tempat lain tidak menjadi outwall atau mix gitu antara outwall dan inwall, karena ini dulu memang startup itu masuk, kemudian dia ada ruang kantor, ada ruang kerja. Beberapa inkubator banyak menyediakan fasilitas itu, terutama yang fisik. Tapi kalau yang dalam produk TIK ataupun yang dunia maya itu mungkin co-working space sudah bisa di sana. Oke, jadi inkubator harus menjadi suatu organisasi yang berbudaya bisnis karena dia akan menghadirkan bisnis-bisnis baru. Adanya board management, kan juga ada board of advisor di sana. Tim manajemen inkubator, memiliki manajemen inkubator penuh waktu, itu memang kita harapkan karena memang tadi kalau bayi didampingi oleh perawat yang paruh waktu, tiba-tiba nggak ada, ini ada risiko di sana. Adanya pendamping tenan, jadi juga yang diharapkan yang memang punya berpengalaman dalam pengelolaan suatu kegiatan usaha. Adanya satu program yang dilaksanakan, pelatihan, pendampingan, mentoring, business matching di sini tentunya. Kemudian pengembangan jejaring. Nah ini yang paling penting justru pemangku kepentingan, kita berharap Pemda, lembaga pemerintah terkait ikut mensupport ini. Jadi seed capital atau akses pasar, juga bagi yang kompeten dari regulator-regulator yang memberikan izin edar, perizinan bagi kegiatan usaha tenan. Dengan laboratorium, adanya pakar dalam rangka mentoring ya. Yang paling penting juga lembaga keuangan investor. Oke, ini nanti saya bagikan saja. Pak moderator, gimana berapa lagi waktu saya sekarang ini? Masih ada 15 menit lagi, Pak. 15 menit. Oke, jadi
ini ekosistem. Jadi nanti saya ingin justru yang 15 menit ini saya ingin tanya jawab. Ini incubation period. Jadi ada partisipasi permodalan di sini. Jadi memang sudah growth di luar inkubator, perbankan bisa partisipasi di dalamnya, di ujung venture capital kita berharap di sana. Oke, jadi KPI-nya ini IBT, meningkatnya jumlah tenan yang diinkubasi, yang terutama yang di graduate, bukan hanya yang diinkubasi. Oke, ini contoh-contoh produk-produk yang didanai melalui PBBT, Kemenristek. Oke, nah ini yang pengembangan di tadi global, sekarang di nasional. Sosialisasi 8990, kemudian IB, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia, waktu itu anggotanya baru 5, sudah membentuk asosiasi. Kemudian ada revitalisasi IB, kemudian ada Perpres 27 2013, kita memerlukan payung hukum ternyata. Karena selama ini inkonsistensi itu adalah karena tidak adanya payung hukum yang clear bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pembinaan inkubator atau pelahiran berusaha baru melalui inkubator. Nah ini yang terakhir yang saya sebutkan tadi, pada insentif dana sekarang lengkap dari pra-inkubasi, inkubasi, pasca inkubasi, Ristek menyediakan semua pendanaan seed capital di sana. Oke, ada peringatan IBT yang sudah dilaksanakan, sertifikasi pengelola IBT yang akan sebentar lagi juga, mudah-mudahan tahun depan Ristek kami sudah diminta juga untuk memulai. Ini IBT kita 120, ada di Jawa majority tentunya 68, ada 17 Sumatera, 14 Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Papua, dan ya itu yang ini, ada 14. Kalau berdasarkan pemilikan, ini ada 48 dari PTN, PTS 32, jadi ada 80 dari 120, memang 75% ya kalau nggak salah. Kemudian ada swasta, ada 12, BUMN ada 2. Oke, jadi ini jargon dari Peter Drucker, Bapak Manajemen Dunia. Entrepreneurship is neither science nor an art, it is practice. Jadi ini dunia praktis, bukannya dunia, mohon maaf, ilmu yang didapat di kampus, kita praktekkan dalam dunia usaha. Demikian, barangkali, mohon maaf kalau ada kekurangan, silakan klarifikasi, kalau mau ada pertanyaan juga, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Asril. Sungguh sangat lengkap sekali ya yang disampaikan oleh Pak Asril tadi. Dan nanti bagi Bapak Ibu kita akan bagikan slide, khususnya resume slide-nya udah dibagikan oleh Pak Asril juga. Dan sudah saya share di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload slide yang tadi disampaikan. Jadi kata kuncinya banyak sekali, mudah-mudahan itu bisa Bapak Ibu juga bisa mengambil ya beberapa kata kunci berkaitan dengan inkubator itu apa. Dan juga terakhir ini kata kuncinya ini mungkin jadi kesimpulan kita bahwa entrepreneurship is neither a science not art, is a practice. Artinya tidak hanya sekedar ucapan, tapi bagaimana kita bisa action, ini yang paling penting. Baik, masih ada waktu 20 menit sebenarnya Pak Asril, tapi ini kita bisa maksimalkan. Untuk pertanyaan bisa diajukan di kolom chat, bagi yang malu untuk bertanya secara langsung, tapi juga kita bagi kesempatan untuk yang bisa bertanya secara langsung. Silakan boleh mengajukan pertanyaan secara langsung dengan cara ada icon raise hand di situ. Mungkin bisa langsung di raise hand, atau juga bisa langsung mengaktifkan speakernya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dari pemerintah, instansi pemerintah, mungkin dari inkubator lainnya. Bang Gun, mungkin boleh kita sapa dari pemerintahan. Ini ada Ibu Deliana dari Bapeda Sambas. Siap, dari Sambas ini Pak. Rolis, ya, dari Sungai Kelambu, kelompok masyarakat yang membuat mini power tracer. Selamat datang, mungkin nanti bisa sharing juga Pak. Kemudian dari rekan-rekan perbankan, kami persilakan juga. Terima kasih banyak Mbak Risa, tadi sudah menyebutkan undangan yang hadir pada pagi hari ini. Silakan, atau nanti saya panggil saja. Sambil nunggu, saya ingin men-trigger
ini teman-teman di Pontianak atau di Kalimantan. Jadi saya ingat perjalanan saya di program PUMKM, PIUMKM, Pusat Inovasi UMKM, sebenarnya antar kementerian, tapi BPT waktu itu menjadi eksekutornya. Saya masih aktif di BPT, saya diminta juga bantu untuk review di sana, dan Pontianak terpilih juga waktu itu supaya dinas perdagangannya apa yang mendapat itu tahun 2009. Jadi justru yang terpilih itu adalah sangat sederhana karena Pusat Inovasi UMKM yang mikronya itu dodol lidah buaya pembinaan. Kemudian satu lagi adalah keramik yang di dekat antara Pontianak Singkawang. Jadi saya lakukan perjalanan ke sana. Dan saya sangat surprise adalah bahwa Pontianak memiliki, walaupun tidak dibudidayakan secara serius, itu yang namanya lidah buaya itu bertebaran di sana dan ukurannya cukup besar. Saya waktu itu saya tanya, tahun 2009 ya, harga berapa? Rp1.000. Padahal di supermarket waktu itu masih ada Hero di Jakarta itu 5.000. Wah, kalau gitu saya jadi pedagang lidah buaya aja nih. Tapi berapa tahun kemudian saya masuk ke mall, bagaimana orang ngantri itu produk Korea dengan nama aloe vera dan juga dengan branding yang bagus, packaging yang bagus, dengan tampilan apa itu istilahnya itu endorsement-nya itu, influencernya artis-artis Korea, sehingga gadis-gadis ngantri itu beli dan hanya dibatasi 2 cup aja dan harganya aduhai 100.000 hanya untuk 100 gram. Jadi bayangkan nilai tambah dari satu lidah buaya tanaman menjadi suatu produk yang di-branding dengan baik, kemudian di-marketingkan dengan baik, bisa menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Sedangkan kita akhirnya cuma sampai batas itu, kemudian sudah mulai masuk Jakarta, saya waktu itu sempat beli juga bawa pulang yang namanya manisan lidah buaya. Nah, Common Pontianak punya resources yang lain, lidah buaya, yang lain-lain. Jadi yang sekarang tantangannya juga bisa menjadi suplemen untuk kesehatan. Nah ini saya nggak tahu di Untan apakah ada farmasi atau ada apa itu. Saya kira itu menarik. Bagaimana Korea itu menampilkan di leaflet produknya itu budidaya lidah buaya yang satu kebun itu hijau semua dengan lidah buaya. Oke, nah ini mungkin yang lain, ini sih hanya satu cerita aja, saya terkesan juga waktu itu dengan lidah buaya di Pontianak. Baik, terima kasih Pak Asril. Silakan kami buka kesempatan untuk penanya, masih ada waktu, kita sekitar 15 menit. Mungkin yang dari jauh dulu ya, yang dari Sambas. Tadi ada dari Bapeda Kabupaten Sambas, mungkin bisa langsung tanya ke Pak Asril, Bu Deliana, atau yang dari Litbang Bapeda. Atau sebelum nanti dari Untan, tentu sudah nggak sabar lagi nih, ingin bertanya ya kan. Tapi kita kasih kesempatan dulu yang dari luar. Ini ada Bu Hafidoh, silakan perkenalkan diri, langsung ke pertanyaannya, Bu Hafidoh. Assalamualaikum, terima kasih Mas. Ya. Selamat pagi Pak Asril, perkenalkan saya Hafizoh UMKM dari Kuburaya. Kebetulan juga masih mahasiswi Untan. Di sini saya izin bertanya mengenai produk. Tadi Pak Asril ada menyatakan bahwa tidak semua produk atau tidak semua jenis usaha yang bisa dimasukkan ke dalam sistem inkubator bisnis gitu ya. Kiranya jenis usaha dan jenis produk apa yang bisa masuk kepada IBT gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, sementara ini apakah ada program dari inkubator, program kerjasama, semisalnya program kerjasama dari inkubator, entah itu dari universitas atau dari lembaga-lembaga lain yang memiliki inkubator bisnis,
bekerja sama dengan pondok pesantren misalnya seperti itu. Karena saya lihat potensi perekonomian itu juga sangat besar ada di pesantren-pesantren. Jadi tidak hanya di perguruan tinggi atau yang individual gitu seperti itu. Karena ada beberapa pesantren misalnya di Jawa Timur itu juga mereka potensi perekonomiannya luar biasa. Di Kalimantan Barat juga sebenarnya banyak yang termasuk binaan Bank Indonesia juga ada gitu ya, pesantren binaan Bank Indonesia. Cuman saya termasuk pesantren yang tempat saya bernaung, ini binaan Bank Indonesia, hanya saja kami dilepas gitu. Maksudnya tidak ada mentoring atau monitoring seperti itu. Kalau awal ada misalnya ada pemasukan bantuan dana gitu, bantuan dana untuk pengadaan barang itu oke, berjalan. Tapi secara teknisnya di perjalanan kami di mandiri gitu, tidak ada monitoringnya tuh kurang ya, seperti itu yang kami rasakan. Kemudian itu saja mungkin ya. Baik, Pak Asril, pertanyaan saya. Terima kasih banyak Mas Gun. Baik, makasih Mbak Hafidoh. Selanjutnya kita tampung dulu ya Pak Asril. Kita akan bacakan pertanyaan dari kolom chat. Ini ada Pak Rolis Rojali. Pak Rolis Rojali, Assalamualaikum, selamat pagi. Mau nanya tentang standarisasi produk. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika suatu produk tidak memenuhi standar nasional, namun justru itu yang menjadi keunggulan produk tersebut, yang mana minat konsumen terhadap hal tersebut sangat tinggi. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, yang pertanyaan di kolom chat selanjutnya dari Anggatia Ariza. Assalamualaikum, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan inkubator adalah peran mentor atau coach. Apakah ada program-program yang bisa mendukung dan memperkuat faktor internal ini? Faktor apa yang menjadi prioritas bagi inkubator yang baru berdiri? Itu Pak Asril, 3 pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Baik, saya mulai dari Mbak Hafidah tadi ya, dari Kuburaya. Jadi menanyakan jenis usaha apa sih yang bisa masuk ke IBT dan apa saja yang memang tidak akan diinkubasi di IBT. Sebenarnya kalau produk nggak masalah, produk apapun, tapi justru model usahanya yang menjadi barrier, apakah perlu diinkubasi atau tidak. Jadi misalnya franchise gitu ya, franchising, ngambil bisnis kita membeli franchising. Itu nggak perlu diinkubasi, kan tinggal tunggu udah ada modal, kapital, kemudian udah ada produk di sana, udah SOP-nya udah ada, branding udah ada, ya tinggal menjalankan. Itu nggak perlu diinkubasi, tinggal menjalankan. Kemudian juga bisnis yang sifatnya misalnya perdagangan, trading gitu ya. Kita buka kios, buka dagang pulsa, telepon, buka yang lain-lain. Itu nggak perlu diinkubasi karena nggak ada sesuatu yang nilai-nilai tambah dari yang memang dihasilkan dari creativity kita. Saya kira itu yang menjadi dari model bisnisnya. Jadi kalau umpamanya kita sama produknya, orang dagang misalnya peternakan ayam gitu ya. Contoh, kita beternak telur ayam. Kalau kita yang biasa, kita udah ada modal, kemudian walaupun cuma ide, nggak akan ada yang biaya juga dan nggak akan diinkubasi. Kalau kita seperti konvensional yang sudah dijalankan. Contoh yang kita berikan di PPBT kemarin itu dari Jawa Tengah adalah dia meramu pakan ternak, diberi makan ayam, kemudian itu menjadi low kolesterol hasilnya. Itu Teresol. Ini inovasi di sini. Nah ini kita biayai dan memang ternyata dibandingkan dengan telur-telur yang sekelas dengan omega 3 yang harganya di atas lebih mahal, ini harga mereka hanya 60%. Dengan harga 60% dari harga yang ada di pasar, dia sudah punya margin juga sekitar 40%.
dari inovasinya di mana? Di pakan ternaknya. Nah, kalau pakan ternaknya kita beli dari poultry shop, terus kemudian ayam bibitnya kita beli juga karena hanya pemeliharaan, itu nggak ada nilai inovasi. Dan dia menang yang entrepreneurship di Malaysia menang, kemudian diajak kerjasama, tapi juga belum berani melangkah karena proteksi daripada HKI-nya dari pakannya belum solid. Jadi kalau dikembangkan nanti justru nggak kekontrol, dia khawatir seperti itu. Nah, jadi seperti itulah yang jadi inkubator menilai dari inovasi produknya, nilai tambahnya, kemudian juga yang paling penting juga kadang-kadang bisnis modelnya. Ya, seperti Gojek ya, kita sama-sama tahu di mana sih inovasinya, kan platform sama dikembangkan, tapi kan masalah bisnis modelnya yang menguatkan dia. Tokopedia yang unicorn itu kan seperti itu. Oke, kemudian tadi apa lagi yang peran pesantren ya. Nah, ini menarik yang pesantren. Nah, tadi kan udah tahu ya nature startup yang memang akan diinkubasi di inkubator gitu. Nah, welcome kalau pesantren juga punya ke sana. Tapi juga jangan lupa, jadi kalau saya gini, bedakan antara pembinaan kewirausahaan yang memang itu bisa, ini luas sekali, kewirausahaan umum, yang bisa konvensional gitu ya. Barangkali kalau yang Me Too itu konvensional, yang saya juga gitu sama orang dagang ini, kita ikut dagang. Dengan yang inovatif gitu loh. Inovatif tugasnya inkubator. Makanya risikonya makin tinggi gitu. Paling tinggi adalah suatu yang baru, yang inovatif. Karena pasar belum mengenal dengan baik. Jadi silakan inkubator kalau mau berbagi peran seperti itu, artinya tidak ini. Jadi terutama LPPM nih kan juga yang pengabdian masyarakat itu bisa dilakukan. Baru-baru ini kita juga Balai Besar Perluasan Kesempatan dan Naker di Lembang itu kita sudah trial nih tiga inkubator untuk merambah hal-hal yang seperti itu. Tapi artinya bukan, tapi tetap inkubasi, tetap kita cari di mana sebenarnya tenan-tenan yang didanai itu yang memiliki daya saing ke depan. Yang punya, gini loh, daya saing itu bisa eksis dalam satu bisnis startup kalau dia punya diferensiasi terhadap produk yang ada. Nah, diferensiasi ini bisa dihasilkan kalau ada suatu yang baru, inovasi di sana. Nah, inovasi tentunya teknologi. Teknologi akhirnya manusia, tergantung manusianya juga. Nah, jadi yang dituju adalah daya saing bisnis atau produk dari startup yang dikembangkan. Nah, itu bisa melalui inovasi produk, bisa dari juga inovasi bisnis modelnya. Setidaknya ada di bisnis model, yaitu pesantren silakan punya potensi ekonomi yang besar karena kita tahu itu jumlahnya. Misalnya mengembangkan apalah yang pengajaran Iqra gitu. Kan Iqra sama di buku, tapi punya model pengembangan melalui TIK yang satu yang bisa lebih cepat, lebih bisa di ini anytime, bisa mengukur ini, bisa ada koreksi. Saya nggak tahu gimana pengembangannya untuk kontrol itu. Itu produk tuh. Pengajaran Iqra bisa jadi produk. Atau yang lain-lain, yang syar'i, yang lainnya. Oke, kemudian standarisasi produk. Saya nggak ngerti nih produknya apa gitu yang belum memperoleh standar. Kan bisa apply kalau udah ada standarnya, SNI-nya ya SI-nya, SNI-nya udah ada, ya tinggal apply, ikutin follow-nya. Nah, itu salah satu tugasnya inkubator, itu ada tuh di mana, di SOP. Harus memiliki tuh SOP dalam rangka memperoleh standar produk, izin edar, kemudian juga sertifikat halal, ada beberapa macam, proyek HKI. Itu memang inkubator harus pendampingnya memahami, kalau nggak bisa juga mencari mentor dari luar untuk itu. Oke. Kemudian yang terakhir tentang apa ya tadi ya?
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan inkubator adalah peran mentor dan coach. Apa yang program-program yang bisa mendukung untuk memperkuat faktor internal? Ini memang tergantung dari pengelola inkubator dalam rangka mengembangkan jejaring. Bagaimana misalnya kalau dari kampus tentunya bisa alumni-alumni yang sudah sukses, tolong dong berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bagaimana kalau ada kasus seperti ini, bagaimana memecahkannya. Ini networking di data semuanya ya. Tapi memang dalam keahlian satu produk, misalnya keahlian pengembangan energi terbarukan atau yang makin tinggi teknologinya, itu makin langka mentor yang mengetahui itu. Nah, kami sedang mencoba mengembangkan digital platformnya, sudah ada Innov ID. Di situ kita akhirnya nanti, saya udah minta sama Pak Indra selaku pengembangnya itu, dia juga pengurus IB di data dan dokumentasi. Dia itu, saya minta ini platform. Tolong, karena ini pasar inkubator dan tenan, ini pertama rate ya. Tapi yang paling penting adalah aplikasinya itu usable, aplikatif betul buat kebutuhan. Jadi nanti itu bisa pendamping, udah disediakan platformnya, pelaporannya apa, ada lengkap. Nanti kita coba presentasikan. Saya ingin presentasikan sekali lagi, dan saya ingin seluruh anggota IB sama-sama menyimak, dan nanti kita launching juga buku yang tadi digital inkubator playbook, karena itu menarik bagaimana best practice-nya melakukan itu, dan itu akan mengefisiensikan waktu, mengefisiensikan biaya, dan juga si tenan pendamping juga tidak kesulitan. Jadi kita berharap tenan ada inkubator di Pontianak, ada tenan di Pontianak, memerlukan expert di Aceh atau di Medan, itu bisa terselenggara. Nggak usah harus dengan terbang. Kan sekarang kita sudah dilatih nih dengan COVID nih. Ini ada hikmah juga. COVID melatih kita untuk berinteraktif secara virtual, dan inkubasi nanti ke depan begitu. Tapi tidak melupakan inkubasi yang fisik tetap ada, itu tetap harus dikontrol dengan day to day dari pengelola inkubator. Tapi dalam interaktifnya, dalam pengembangannya udah bisa dengan virtual. Nggak usah harus, kalau pertama ongkos dari misalnya dari Jakarta ke Pontianak, kemudian harus ketemu muka, ngatur waktunya, kelangkaan waktu si mentor. Kalau dengan virtual kan, misalnya si mentornya dalam perjalanan, dia bisa buka HP, dia bisa kasih kasus sambil disetirin mobilnya atau di mana-mana, anytime gitu, anywhere gitu. Oke, saya kira itu yang kita coba menjadi tantangan kita ke depan. Ya, baik Pak Asril, ini karena keterbatasan waktu kita harus berakhir ya. Pukul 10.16. Mungkin ada closing statement Pak Asril sebelum nanti kita tutup di sesi yang pertama ini. Ya, saya kira sih kita tetap optimis karena negara kita dengan pasar yang besar dan kepulauan yang juga luas, sumber daya alam banyak. Jadi saya pernah di Garuda juga di komite audit. Jadi saya ngebayangin Singapore Airlines itu berdarah-darah, kita pun berdarah-darah. Tapi paling enggak kita tuh masih tersenggara penerbangan antar pulau. Singapura baru take off, dia udah di luar negaranya gitu, mau kemana? Brunei juga gitu. Kita alhamdulillah masih bisa menjangkau, walaupun ya pasar lesu ya oke lah lesu, tapi nanti harusnya kita bisa lebih bangkit dibandingkan seperti itu. Jadi tetap optimis, jalan terus, tetap semangat, tetap sehat yang utama. Siap. Makasih. Makasih banyak Pak Asril, ya tetap berpikiran positif, itu kata kuncinya, bahwa segala permasalahan yang sedang kita hadapi hari ini pasti ada solusinya yang terbaik buat kita semua. Terima kasih Pak Asril sudah membersamai kita. Mudah-mudahan Pak Asril senantiasa diberi kesehatan dan juga dimudahkan segala urusannya. Pak Asril, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya, Pak. Allah. Bu Nelly, saya pamit. Bapak Ibu, saya pamit karena ada agenda lain lagi yang banyak Pak Asril. Ya, Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu, Bapak.